Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bisri dari fraksi PKB. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Demokrat. Sementara belum ada yang hadir langsung. Dari Habib Fahmi. PKS, persilakan Pak Fahmi. Saya ada ya, enggak ada, keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huda. Yang saya hormati teman-teman anggota Komisi 10 dan juga tentu saja Mas Menteri, Mbak Wamen dan seluruh jajaran Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Mudah-mudahan semua sehat walafiat dan mudah-mudahan semua bisa terus berkhidmah menjalankan tugas negara yang sangat luar biasa mulia. Amin. Saya pertama tentu saja turut bela sungkawa atas dipanggilnya salah satu ketua deputi kita yang lalu, Bapak Hengki, dan juga sekaligus saya menyampaikan selamat kepada ibu-ibu deputi yang baru. Ini jajaran yang sangat luar biasa, walaupun emak-emak, ibu-ibu, tapi karya dan kerja dan kinerjanya insya Allah akan lebih hebat ya. Apresiasi yang juga sangat luar biasa atas kerja dan kinerja para Parekraf, apalagi di negeri yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang hampir-hampir tidak terhingga gitu. Potensi yang sangat luar biasa. Ini patut kita syukuri dan tentu ini sekaligus menjadi tantangan dan peluang bagi Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif agar kemudian kita mampu bersyukur. Tadi di mukadimah Pak Menteri mengajak kita untuk selalu bersyukur ya. Nah, syukur itu tentu adalah bagaimana memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala potensi anugerah yang diberikan Allah kepada negeri kita untuk sebesar-besarnya bagi kemanfaatan kita semua, wabil khusus meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Nah, salah satu hal yang ingin saya sampaikan adalah betapa program reskilling dan upskilling yang tadi disampaikan dengan capaian 5.300 orang, menurut saya ini masih sangat sedikit ya, tapi ini memang terkait erat juga dengan anggaran atau budget yang tadi Prof. Johar juga sudah menyampaikan. Kita Komisi 10 seharusnya memang terus mendukung untuk meningkatkan budget. Wabil khusus di tempat kami Pak Menteri di Kabupaten Bogor, itu potensi pariwisata dan ekonomi kreatif juga sangat luar biasa, tetapi prihatin ya, kemampuan SDM-nya masih jauh dari yang diharapkan, sehingga potensi-potensi tersebut ya relatif masih jauh dari apa yang kita harapkan. Padahal banyak sekali situs wisata yang dahsyat ya, yang bagus sekali. Misalnya saja Lewi, kalau tadi teman-teman yang lain menyampaikan air terjun dan sebagainya, di Bogor juga ada surga yang tersembunyi di Bogor, namanya Lewi Balong Endah. Itu bagus sekali, luar biasa gitu. Dan tempat-tempat seperti ini banyak spot-spotnya di Kabupaten Bogor. Tetapi lagi-lagi memang perlu kehadiran pemerintah, perlu fasilitasi yang berkelanjutan agar daerah seperti Kabupaten Bogor ini terus-menerus bisa meningkatkan kemampuannya untuk mengelola dan mengolah potensi-potensi yang ada di daerahnya. Termasuk juga ekonomi kreatif ya. Kemarin saya baru saja memberikan semacam support ini berbasis kuliner Pak Menteri, ekonomi kreatif berbasis kuliner. Jadi di Kabupaten Bogor itu melimpah ruah tanaman atau produk pertanian talas ya, dan juga pisang. Sampai-sampai para petaninya kebingungan ketika panen, tidak mampu dijual dengan nilai tambah yang baik gitu. Bahkan banyak yang akhirnya terbuang. Ini perlu bimbingan, perlu tuntunan agar mereka bisa mampu melipat gandakan hasil taninya. Padahal di Kabupaten Bogor itu ada IPB, ada Fakultas Teknologi Pasca Panen misalnya. Nah, kita coba kemarin, mereka
punya potensi luar biasa dari satu onggokan talas yang seperti itu ternyata dengan kemampuan tertentu bisa diolah menjadi makanan-makanan yang sangat-sangat luar biasa. Ada kroket talas, ada talas kukus bertaburan gula aren dengan seruput kopi panas. Mudah-mudahan suatu saat Komisi 10 bisa menikmati itu ya. Kemudian juga produk-produk lain yang berbasis pisang. Persoalannya sederhana, mereka kesulitan pembiayaan. Jadi ketika mereka ingin olah menjadi satu ekosistem ekonomi kreatif berbasis kuliner, misalnya mengembangkan satu kafe atau warung, mereka kesulitan pembiayaan. Nah, saya bersyukur mudah-mudahan PP 24 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam upaya memfasilitasi mereka mengembangkan potensi-potensi mereka sehingga memiliki nilai tambah. Nah, harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan itu benar-benar menetes sampai ke terutama ke dapil kami. Kemudian yang berikutnya, satu hal lagi yang juga saya garis bawahi dari perhelatan besar G20 di Bali kemarin ini, juga kita bersyukur berlangsung lancar, selamat dan meriah luar biasa ya. Hanya saja memang perlu difikirkan bagaimana menindaklanjutinya agar apa yang sudah kita dapatkan di peristiwa G20 ini terus-menerus kita gulirkan sehingga produk-produk kreatif kita itu benar-benar terus-menerus dikenal oleh dunia. Ini yang barangkali perlu difikirkan strategi follow up-nya. Termasuk misalnya Bali ini kan sesungguhnya sudah terkenal sejak dahulu kala dan ini semakin terkenal lagi. Nah, sambil kemudian kita pahami bahwa Bali itu kesannya menjadi mewah gitu ya, apalagi dengan hadirnya para pemimpin negara-negara adidaya kemarin. Saya berharap mungkin dibuatkan semacam ini, paket-paket murah meriah bagi masyarakat kita agar bisa menikmati Bali yang indah itu. Jadi perlu dibuatkan semacam ya paket-paket sederhana, mulai dari transportasinya, situs-situs yang gratis, tempat-tempat akomodasi yang murah. Barangkali ini menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan agar dinikmati. Terakhir, mohon izin Pak Ketua, dari peristiwa Piala Dunia kemarin saya juga mendapatkan kesan ya, bagus kalau menjadi inspirasi kita terutama di perhelatan pariwisata, event-event atau apapun yang berskala nasional maupun internasional. Bagus kalau juga disisipkan pesan-pesan moral, pesan-pesan edukasi dan pesan-pesan yang positif. Misalnya kemarin ditampilkan di pembukaan itu disabilitas ya. Disabilitas itu menurut saya sangat impresif banget gitu loh. Jadi satu perhelatan dunia yang ditonjolkan adalah seseorang yang penyandang disabilitas. Kita berharap kemudian dunia berempati kepada para warga yang disabilitas. Yang kedua, pesan-pesannya juga luar biasa. Pesan persaudaraan, pesan persatuan, pesan perdamaian. Saya pikir ini patut juga ditiru oleh kita. Bagaimana event-event atau bagaimana peristiwa-peristiwa pariwisata itu kalau bisa juga dimuati dengan pesan-pesan perdamaian, persatuan, harmonisasi dan seterusnya. Dan saya pikir negeri kita sangat membutuhkan hal itu di saat-saat yang sekarang ini. Sehingga akhirnya Kementerian Pariwisata menjadi salah satu kementerian yang punya andil besar untuk menjadikan negara kita ini menjadi negara hebat dan berdaulat. Makasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahmi. Waktunya. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi PAN, Prof. Zainuddin. Sudah 2 lawan polio. Polio, Mantap Prof. Mantap Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pak Syaiful Huda, rekan-rekan Komisi 10,
Mas Menteri dan Ibu Wamen beserta seluruh jajaran yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah setelah pandemi kita mendapatkan setidaknya ada 2 event besar yang bisa sangat menolong dan membantu untuk membangkitkan kembali dunia pariwisata kita. Yang pertama adalah peristiwa G20. Diakui oleh banyak pihak ini jelas berdampak terhadap kebangkitan pariwisata kita. Apalagi eventnya itu diselenggarakan di destinasi super prioritas kita, yaitu di Bali. Itu sangat bermanfaat. Yang kedua, yang juga tidak kalah besar manfaatnya untuk pengembangan pariwisata adalah Muktamar Muhammadiyah di Solo kemarin. Jadi semua hotel di kota itu sudah di-booking sejak 2 bulan yang lalu. Jadi kalau baru seminggu, 2 minggu sebelum muktamar itu baru nyari hotel, dipastikan tidak dapat bagian. Saya sendiri sampai gabung dengan teman-teman wartawan itu di Solo. Yang hadir itu bukan peserta, tapi yang banyak adalah penggembira. Romli. Rombongan liar. Tapi ini rombongan gembira ini. Dari pimpinan cabang di dapil saya aja, satu cabang ini kecamatan itu ada lebih dari 20 bus berangkat ke Solo. Jadi Solo luar biasa. Jadi ini adalah event yang kalau ada banyak event lagi, ini saya yakin akan berdampak positif terhadap pengembangan pariwisata kita dan membangkitkan kembali setelah terkena pandemi. Baik, saya ada catatan melihat anggaran program pariwisata dan ekonomi kreatif dari 1,9 triliun, tetapi kemudian yang bisa diserap itu direalisasikan adalah 1,6 triliun dan sudah terserap 80%. Tentu saya mengapresiasi karena dengan anggaran ini bisa melakukan orkestrasi pembangunan destinasi pariwisata prioritas. Bahkan bukan hanya menyentuh dari sisi kualitas, tetapi juga bisa memberikan sentuhan-sentuhan agar bisa berkelanjutan. Sudah bisa mengembangkan antara lain laporan Pak Menteri ini, Mas Menteri, ada 16 unit pengembangan 3A. Jadi atraksi, aksesibilitas dan amenitas, kemudian bisa juga melakukan peningkatan kapasitas pengelola destinasi. Hanya saja saya ingin berikan catatan, Mas Menteri, dengan orkestrasi pembangunan destinasi pariwisata prioritas itu, kami sangat berharap untuk tetap bisa memberikan empowering and enabling, penguatan dan penciptaan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan desa wisata. Jadi desa wisata kita, saya melihat ada kegairahan yang luar biasa. Tetapi di balik itu mereka memiliki kemampuan SDM, kelembagaan yang sangat terbatas. Oleh karena itu, pendampingan, upaya-upaya melakukan empowering, penguatan, dan enabling, mohon ini juga tetap terus diberikan perhatian. Mereka butuh peningkatan kapasitas, peningkatan modal, anggaran, dan juga jaringan. Lebih dari itu juga membutuhkan pendampingan
menumbuhkan dukungan-dukungan ekonomi kreatif. Ada beberapa pariwisata di desa yang bagus sehingga desa itu menjadi desa miliarder. Tetapi beberapa produk-produk kreatifnya tidak muncul dari desa itu, tapi muncul dari desa yang lain. Diharapkan kalau desa wisata itu tumbuh berkembang, disertai juga produk-produk kreatif dari desa yang bersangkutan. Saya kira itu yang bisa kami berikan catatan. Terima kasih pimpinan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Zainuddin dari fraksi PAN. Fraksi P3 nggak ada. Selanjutnya saya persilahkan ada yang virtual, ada Kang Dede Yusuf. Baik, terima kasih Pak Ketua. Suksesnya G20 terutama pada bidang sektor kepariwisataan dan juga memunculkan berbagai event-event maupun juga karya-karya khas Indonesia pada momentum yang sangat luar biasa itu. Nah, seterusnya ini tinggal 1 bulan lagi Mas Menteri. Tentu tidak banyak yang bisa dilakukan selain kita menyelesaikan beberapa kegiatan-kegiatan. Tapi ada catatan-catatan penting yang memang ke depan ini menjadi sebuah prioritas. Yang pertama, saya menitipkan, Mas Menteri, desa wisata. Ini banyak sekali kami mengunjungi desa-desa wisata dan rata-rata mereka mengeluhkan bahwa supporting dari pemerintah, terutama pemerintah pusat, masih berupa bintek. Sementara mereka sangat berharap sekali adanya bentuk-bentuk yang lebih lain atau lebih real, konkret, misalnya bantuan-bantuan yang bersifat fisik atau bantuan bersifat keuangan. Karena lebih banyak akhirnya kawan-kawan kita dari desa wisata ini yang memang bagus-bagus, akhirnya mendapatkan bantuan daripada perorangan atau pribadi-pribadi. Yang kedua, tentu ke depan di sektor ekonomi kreatif, penting adanya dukungan-dukungan seperti bantuan packaging. Karena masalahnya kawan-kawan, terutama para pelaku-pelaku ekonomi kreatif di daerah, masalah packaging juga belum banyak yang menguasai, sehingga packagingnya masih dalam bentuk kemasan-kemasan yang mungkin sederhana. Berikutnya juga catatan penting yang selama kami temui di masyarakat adalah perlu adanya dukungan untuk melakukan hak kekayaan intelektual, HAKI. Saya tahu itu ada programnya saya lupa di deputi berapa. Ini langkah sangat bagusnya jika nanti satu saat bintek yang kita lakukan itu bisa di follow up dengan HAKI, sehingga nanti pelaku-pelaku ekonomi kreatif selain mendapatkan pelatihan, mereka langsung mendapatkan bantuan untuk mendapatkan sertifikasi HAKI. Tentu bantuan itu bisa disupport melalui Kemenparekraf. Ditambah lagi, akhir-akhir ini kita melihat dengan adanya krisis ekonomi mulai muncul di mana-mana, layoff atau mungkin PHK kerja sudah mulai di mana-mana. Kita dengar ada Goto yang mem-PHK-kan hampir ribuan karyawannya, beberapa industri tekstil juga sudah mem-PHK ribuan karyawannya. Nah, ini rame-rame ini lagi trending semua jualan di yang namanya media sosial. Apakah itu di Instagram, di TikTok, di Facebook, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu penting sekali dalam hal ini Kemenparekraf melakukan pelatihan-pelatihan untuk penguasaan marketing melalui media sosial. Sehingga kawan-kawan kita, para pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang saat ini terjun pada dunia online, ini paham bagaimana caranya menguasai marketing di media sosial.
supaya akhirnya mereka tentunya tidak saling kecebur di dalam yang namanya red ocean ataupun terlalu jenuh dengan kondisi penjualan yang ada di media sosial. Kemudian Mas Menteri yang saya hormati, penting juga didorong pencanangan destinasi kreatif unggulan tiap kota. Saya kebetulan kemarin bersama Pak Ketua ini datang ke Karawang, dapilnya Pak Ketua itu. Nah, di sana, di Karawang itu sendiri, itu ternyata belasan ribu, itu isinya penari dan musisi. Sehingga sempat tercetus pada saat itu, kenapa tidak kita dorong Karawang sebagai namanya kota performing art, atau art performing city, dance and music. Ya, atau di dapil saya misalnya di Kabupaten Bandung sudah dicanangkan sebagai kota surganya kopi. Kenapa? Karena di daerah Kabupaten Bandung itu banyak sekali kopi-kopi yang levelnya sudah internasional, kopi Malabar, kopi Puntang, kopi Gunung Halu, dan lain-lain. Jadi ini perlu didorong, perlu didukung oleh pemerintah, bukan hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan saja, tetapi bentuknya lebih spesifik, apakah hub-nya, kreatif hub-nya, apakah mungkin show window-nya, tempat penjualannya, dan lain-lain. Titip satu lagi dari masyarakat perfilman. Ini tadi malam ada FFI dan sudah didapatkan pemenang-pemenang, kita ucapkan selamat tentunya. Memang salah satu daripada ekonomi kreatif Indonesia yang mulai berkembang ini adalah film. Film ini sudah mencapai angka yang fantastis ya, jutaan rata-rata, dan ekosistem film ini sudah mulai terbangun. Namun sekali lagi, Mas Menteri juga bisa memahami, kita masih terbentur dengan yang namanya media penayangan. Karena kita masih berbicara tentang bioskop-bioskop yang ada di kota-kota besar. Akibatnya, ketika sudah bermain di kota besar, kita sebut saja ada di 21, di Blitz, Megaplex, dan sebagainya, itu langsung turun. Turunnya itu tidak ada lagi bioskop daerah. Itu langsung menunggu nanti munculnya di OTT atau mungkin di TV dan lain-lain. Nah, harapannya Mas Menteri boleh mulai memikirkan satu konsep, perlukah ada peraturan menteri untuk mendorong daerah-daerah memiliki bioskop? Karena masyarakat itu sangat membutuhkan tontonan-tontonan film Indonesia dan tidak harus menunggu sampai mereka nonton melalui handphone. Jadi kita dorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan aset-aset daerah yang daripada dilepas kepada minimarket atau supermarket, itu bisa dijadikan bioskop daerah. Bayangkan, film Oma Irama saja ditayangkan di, kita sebut di lapangan, ditonton masih ribuan orang, dan menghadirkan yang namanya orang penjual ataupun juga kaki lima, dan itu menghidupkan ekonomi daerah. Tentunya apabila Mas Menteri bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, mendorong kemudian pengusaha-pengusaha lokal untuk bermitra, mendapatkan keringanan pajak, dan bioskop-bioskop daerah ini mulai muncul, film pun juga akan berkembang. Ditambah lagi ada namanya bioskop kampus, saya pikir ini juga sesuatu yang menarik. Dikit lagi, Pak Ketua, saya masih banyak mendapatkan kritik-kritik masukan dari para penyanyi, terutama mengenai LMKM. Masih ada kritik di mana LMKM dianggap tidak transparan. Tentu saya tidak bisa mengoreksi satu persatu secara mendetail, tetapi mohon ini agar diperhatikan. Ya, karena setiap seniman-seniman yang datang masih saja membunyikan mengenai permasalahan LMKM, mengenai hak cipta, terutama di bidang musik. Dan yang terakhir, saya sempat pada saat itu bersama Pak Ketua juga menerima kawan-kawan dari Gerakan Ekonomi Kreatif dan mengusulkan adanya Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Saya pikir ini sangat baik sekali, tetapi kami juga mengusulkan agar dilakukan musyawarah besar pelaku ekonomi kreatif agar ada kesepakatan bersama. Jadi tidak hanya datang dari satu katakanlah lembaga, tetapi datang dari berbagai pelaku ekonomi kreatif agar ditetapkan bersama adanya Hari Ekonomi Kreatif. Kami Komisi 10 sangat siap mendorong dan mendukung karena tujuan utamanya agar setiap daerah nanti menjadikan Hari Ekonomi Kreatif itu untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi kreatif, memberikan ruang, plus menjadikan anggaran ekonomi kreatif di daerah juga semakin meningkat. Itu saja catatan dari saya, Pak Ketua. Terima kasih banyak. Sekali lagi, sukses dan selamat untuk Mas Menteri, Mbak Wamen, dan seluruh jajaran atas G20-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Kang Dede. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya perpanjang waktu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Menteri dan Pak Wamen, mungkin ada beberapa yang perlu direspon langsung atau nanti diberi penjelasan yang lebih detail melalui bahan tertulis setelah rapat raker ini kita selesaikan nanti. Kami persilakan Mas Menteri. Terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih seluruh Komisi 10 DPR RI yang telah menyampaikan banyak masukan dan bimbingan. Untuk lengkapnya kami akan sampaikan secara tertulis, mohon izin Pak Ketua. Namun ada beberapa yang kami ingin respon secara langsung karena ini mungkin ada esensi dari waktu. Pertama dari Bang Rano Karno, terima kasih Bang, dan Kek Singosari itu memang sudah ada PFN di situ dan ini bentuk daripada kolaborasinya dan terima kasih atas dukungannya. Secara spesifik Labuan Bajo, hasil dari masukan dari Pak Andreas tadi, kami sudah mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden bahwa momentum kebangkitan pariwisata kita ini, terutama narasi kepada sektor parekraf dan terutama dunia luar juga adalah bagaimana pariwisata kita berkualitas dan berkelanjutan. Dan arahan langsung dari beliau juga untuk mengkaji, menunda, dan agar kita tegas untuk memberikan pesan karena di Labuan Bajo dari para industri ini ada kekhawatiran karena banyak yang memberikan informasi penundaan kunjungan wisatawan mancanegara dan menunggu hasil daripada kebijakan kita. Jadi mungkin di kesempatan ini dapat kami sampaikan dan surat dari Ibu Menteri LHK juga adalah merupakan bagian daripada itu dan nanti kita akan sosialisasikan, kita akan duduk sama-sama dengan Pemprov dan para stakeholders yang terkait dalam waktu dekat, tapi arahan dari Bapak Presiden yang disampaikan kepada saya seperti itu dan kami sekarang sedang berkoordinasi dengan Bapak Menseskap untuk merataskan keputusan ini sehingga nanti bisa ditindaklanjuti. Demikian. Selanjutnya untuk penyerapan dapat kami sampaikan setelah automatic adjustment ini realisasi fisik sudah 90% dan sisanya ini adalah penyerapan yang kita selesaikan berdasarkan OMSPAN dan kegiatan-kegiatan ini tinggal dari sisi administrasi. Jadi kami cukup yakin angka yang bisa kita dapatkan ini maksimal dan optimal. Harapannya bisa memberikan dorongan kepada kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Memang PP 24 tadi yang disampaikan para anggota, Pak Nuroji, juga Pak Pur, ini akan kami pastikan untuk bisa segera tersosialisasi dan beberapa outstanding isunya juga akan kami benahi dan kita percepat sehingga sebuah hadiah untuk para pelaku ekraf ini bisa kita hadirkan. Saya membayangkan sebuah konten misalnya musik atau film pendek ini ditampilkan di dalam platform, kita sudah bisa hitung tanpa terlalu ribet, ruwet, apalagi mumet gitu. Dan bukan hanya perbankan tapi non perbankan juga bisa membiayai. Saya kebetulan sempat duduk sama para pelaku industri pembiayaan, dia bilang kita bisa hitung 1 tahun itu konten itu berapa yang didapatkan dari platform dan di situ mungkin bisa diberikan pembiayaannya 50 atau sampai 70% tanpa harus menjaminkan agunan lain. Dan memang betul ini yang sudah lama sangat ditunggu. Jadi harapannya
kita bisa mempromosikan ini. Prof. Johar tadi tentang FIFA World Cup, ini ajang seluruh dunia juga dan kami akan menggunakan kesempatan itu untuk promosi Parekraf. Kami akan nanti meninjau langsung targeted, segmented kita tentang pemasaran di area FIFA World Cup. Sekaligus juga untuk tadi yang disampaikan pariwisata halal, ada keinginan dari Saudi Arabia untuk mengembangkan kerjasama jangka panjang dengan kita. Kebetulan mereka sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata dan akan ada kerjasama komprehensif dengan kerajaan Saudi untuk pengembangan pariwisata. Nanti juga akan kami tindak lanjuti dengan kunjungan. Untuk tadi yang disampaikan Bu Eva, itu tadi mengenai rendahnya penyerapan di D2 ini atau di Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan ini karena ada dari World Bank, program dari World Bank yang serapannya memang di awal karena beberapa aturan daripada kerjasama kita dengan World Bank ini masih rendah, tapi dapat kami sampaikan kita akan mencapai di pertengahan Desember 100%. Jadi dengan ini kita akan memberikan dampak yang sangat optimal, dan terima kasih juga Gus Aam atas catatannya mengenai wisata religi ini yang salah satu yang kita mau kembangkan juga dengan kerjasama kita dengan Saudi. Untuk Bu Tina, saya akan follow up, Bu. Izin sebentar tentang itu upskilling yang disabilitas. Iya, termasuk yang disabilitas juga akan kami tingkatkan karena itu sudah termasuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dan sudah ada PP-nya. Kita pastikan semua ramah disabilitas. Yang maskapai penerbangan, nah kebetulan Hari Nusantara ini akan ada di Wakatobi, Bu Tina. Jadi kita akan pastikan kerjasama dengan maskapai dan mudah-mudahan akan meningkat jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi. Hari Nusantara ini akan ada di Wakatobi. Kita harapkan akan semakin meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sultra. Mungkin yang ini menarik, saya pengen sampaikan ke Pak Andi ini. Kalau memang perbankan itu ke tokoh politik ini sangat hati-hati, Pak. Saya juga digituin, Pak, soalnya. Saya ini kan dulu pengusaha besar, Pak. Tapi semenjak masuk ke koalisinya Pak Ketua ini, saya perbankan hati-hati banget, Pak. Betul ya, Bang Andi ya? Jadi ya memang karena disebut sebagai politically exposed person. Jadi karena terdampak politik ini, memang jenis pembiayaannya ini agak walaupun kita pelaku ekonomi kreatif sama-sama. Jadi apa yang dirasakan Bapak, saya juga merasakan. Dan ini memang sangat menarik untuk kita bahas, terutama dari kaitan PP 24. Pak Kiai juga menyampaikan Pekalongan ini nanti insya Allah saya kunjungi, Pak. Pasir Kencana, ini saya sudah catat. Habib Fahmi, terima kasih Habib masukannya. Ini Kabupaten Bogor, ini kabupaten yang sangat luas dan situs wisatanya juga luar biasa, dan pesan-pesan perdamaian ini selalu akan kita gaungkan. Dan terakhir apresiasi untuk Prof. Zainuddin. Saya melihat nih Muhammadiyah ini betul-betul berkemajuan. Saya memantau karena bukan hanya penyelenggaraan yang walaupun dikemas sederhana tapi menggerakkan ekonomi itu luar biasa. Jadi hotel itu penuh, tapi juga desa-desa wisata yang kita kembangkan di sekitar Solo Raya ini penuh semua. Nah ini sangat berkemajuan dan betul-betul berdampak. Yang menariknya juga tuh e-votingnya itu. Ini mungkin menjadi model buat banyak organisasi lainnya untuk mendapatkan inspirasi. Terakhir dari Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak Dede Yusuf, ini semua saya catat. Kita catat mengenai LMKM ini untuk bioskop ekonomi
daerah ini juga akan kita tindak lanjuti, dan Karawang sebagai kota art performing dan Bandung sebagai kota kopi ini juga mudah-mudahan bisa kita hadirkan. Pada intinya kami fokus pada Kabupaten Bandung, bukan kota Bandung, Mas Menteri. Kabupaten Bandung, betul sekali. Dan Bandung Barat, karena dapil Bapak Bandung dan Bandung Barat. Leres. Leres. Nyuhun kan dihapunten, Kang Dede. Ini juara dunia semua kopinya. Gunung Puntang, Gunung Halu, juga ada Malabar dan lain sebagainya. Jadi ini nanti, dan desa wisata alam Endah itu ada di bawah Bapak, dan itu juara kemarin dan memecahkan rekor muri, Pak. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan ke depan dengan bantuan-bantuan yang lebih konkret, real. Mengenai ekonomi kreatif ini ada sedikit pandangan dari Mbak Wamen yang menurut saya harus disampaikan sebagai penutup jika diizinkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Menteri. Sedikit saja dari kami, menelisik lebih jauh terkait PP 24 itu ada 3 bentuk pelaksanaan yang mungkin kita bisa perhatikan bersama. Pertama adalah jaminan fidusia tadi atas KI, di mana di situ juga sudah ada peraturannya bahwa itu harus ada terkait dengan usaha ekonomi kreatif itu sendiri. Dan sudah ada pencatatan, sudah ada perikatan terkait KI produk ekonomi kreatif. Jadi sudah tercatatkan di Kumham. Lalu yang kedua adalah cara berikutnya adalah dengan kontrak terkait usaha ekonomi kreatif itu sendiri, dan yang ketiga adalah hak tagih terkait usaha ekonomi kreatif itu. Jadi saya kira 3 hal ini yang perlu kita kembangkan bersama-sama sehingga cangkupannya bisa jauh lebih luas dan bisa diimplementasikan di lapangan. Nah, terkait KUR ini masih dalam proses. Sebenarnya untuk sedikit meluruskan, ini kita lagi mencoba piloting project. Ini semua masih dalam pembahasan, belum ada yang konkret. Kita masih mendiskusikan bagaimana pemilik IP kiranya bisa mendapatkan tambahan insentif atau tambahan kemudahan dalam mendapatkan KUR yang sudah ada, begitu. Jadi sehingga kita bisa sekaligus mensosialisasikan terkait IP ini kepada masyarakat luas, itu bentuknya seperti apa. Itu aja dulu mungkin Mas, terima kasih. Demikian Bapak Ketua yang dapat kami sampaikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingan Bapak Ketua dan anggota DPR RI. Terima kasih Mas Menteri, Mbak Wamen, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selanjutnya kita langsung membacakan bersama laporan singkat kita pada raker pagi hari ini. Nanti saya bacakan dulu, kalau ada koreksi nanti kita lakukan secara bersama-sama setelah saya bacakan. Mohon izin pimpinan, kami dari fraksi Gerindra ada pertemuan. Oh, mangga. Ya, silakan, izin. Prof. Langsung ke kesimpulan, garing keputusan. A. Evaluasi program kerja tahun 2022. 1. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Kemenparekraf atau KFRI sampai September 2020, triwulan ketiga, yang menunjukkan tren positif terkait 1. Nilai devisa pariwisata capaian sampai September 4,26 miliar US dollar, kontribusi PDB pariwisata 2,37%, nilai ekspor produk ekonomi kreatif 20,88 miliar US dollar, nilai tambah ekonomi kreatif 1.236 triliun, jumlah kunjungan Wisman mencapai 2,27 juta orang, jumlah pergerakan Wisnus 633 juta pergerakan, jumlah tenaga kerja pariwisata 21,64 juta orang,
jumlah tenaga kerja Ekraf 22,29 juta. 2. Komisi 10 DPR RI mendorong realisasi anggaran Kemenparekraf RI sampai pada akhir tahun 2022 mencapai di atas 85%. Mengingat per 21 November 2022 realisasinya hanya sebesar 69,37 realisasi di PA awal dan baru sebesar 7,42 realisasi di PA yang dapat dimanfaatkan. 3. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemenparekraf RI untuk segera melakukan koordinasi dengan Bappenas, Kemenq, dan KL lain terkait untuk menyelesaikan 5 kendala pelaksanaan program dan anggaran di tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Blokir AA, B, pelaksanaan kegiatan masih terkendala pandemi, C, jadwal pembayaran, dan seterusnya yang tadi disampaikan oleh sebagaimana di paparan. D, perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di akhir tahun. E, adanya beberapa pekerjaan seperti event pameran luar negeri dan seterusnya yang tadi disampaikan. 4. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemenparekraf RI agar program prioritas Kemenparekraf RI tahun anggaran 2022 dapat dioptimalkan kembali pencapaiannya sampai akhir tahun 2022. Program prioritas yang dimaksud yaitu pemulihan pariwisata Bali dan destinasi pariwisata unggulan lainnya, pengembangan desa wisata dengan mengoptimalkan potensi Ekraf, C, pengembangan destinasi pariwisata prioritas, D, diversifikasi pariwisata berkualitas, E, pemulihan usaha dan pengembangan ekosistem Ekraf, F, akselerasi adopsi digital di sektor pariwisata. B, membahas perkembangan isu-isu terkini terkait dengan implementasi PP 24 tahun 2022. 1. Komisi 10 mengapresiasi Kemenparekraf yang telah membentuk Pokja dan Tim Teknis Tindak Lanjut PP nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 terkait tentang Ekraf. 2. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemenparekraf RI untuk terus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Kemenq, dan Kemenkumham RI serta melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan Ekraf seperti pelaku Ekraf, perguruan tinggi, media, notaris, dan masyarakat penilai profesi Indonesia agar PP 24 tahun 2022 dapat segera terimplementasi. Pimpinan, tambah OJK mungkin? Iya, setuju. OJK-nya nggak ada itu? Tambahkan Kang Nurdin. Setelah setelah BI ya, karena emang kuncinya di sana ini. Oke. 3. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemenparekraf RI untuk 2022-nya dihilang ini, untuk mengakselerasi poin-poin yang masih perlu disiapkan agar PP nomor 24 tahun 2020 dapat implementatif. Poin-poin yang dimaksud yaitu A, peningkatan potensi nilai kekayaan intelektual, penyediaan akses data atas kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan, C, penyiapan sistem pencatatan fasilitas pembiayaan pelaku Ekraf, D, penyusunan regulasi terkait sektor jasa keuangan, E, pengembangan insentif kepada pelaku Ekraf, F, menyiapkan platform pendaftaran penilai kekayaan intelektual, G, pembentukan BLU, H, menyediakan sistem manajemen kolektif digital, I, fasilitasi sistem pemasaran berbasis kekayaan intelektual.
Bapak Ibu saya hormati, yang C, laporan dan harapan hasil pertemuan G20 dan peluang peningkatan parekraf. 1. Komisi 10 mengapresiasi pemerintah yang sukses melaksanakan konferensi tingkat tinggi G20 dan telah memiliki dampak positif terhadap parekraf Indonesia, mulai dari citra positif pariwisata Indonesia, kontribusi terhadap ekonomi domestik sebesar 7,4 triliun, kontribusi terhadap ekonomi Bali sebesar 8,09%, dan peningkatan kunjungan Wisman. 2. Komisi 10 mendorong Kemenparekraf BPKFI melakukan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan hasil pertemuan G20 bidang pariwisata dan ekraf, antara lain dengan membentuk Tourism Chair Summary dengan dua lampiran dan Great Deliverables yang berisi 4 poin yang untuk diimplementasikan pada tahun 2023 yang tadi disampaikan oleh Mbak Wamen. 3. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemenparekraf BPKFI RI agar menjadikan event konferensi tingkat tinggi G20 sebagai salah satu momentum untuk mengoptimalkan pemulihan parekraf, sekaligus menjadikan sebagai poin dalam menyusun strategi pemulihan parekraf tahun 2023. Demikian beberapa catatan yang sekarang kami lanjutkan. Mungkin ada yang ingin dikoreksi, Mas Menteri, Mbak Wamen. Pak Ketua, sebentar. Tadi, Bang Andi. Kembali ke OJK tadi itu coba. Tata urut penulisannya saja. Kita kan selalu menyebut KL, Kementerian Lembaga. Mestinya Kementerian dulu baru OJK. Coba deh. Oke. Tata urut. Bank Indonesia, Kemenq, Kemenkumham, OJK. OJK sudah. Bank Indonesianya berarti setelah Kemenq ya? Iya. Kemenq, Kemenkumham, Bank Indonesia, OJK. Nah, di belakang, dipindah aja ke belakangnya. Siap. Kan KL. Konkret. Oke. Kritis kan? Oh iya. Makasih. Cukup dari teman-teman? Dari Bu Sesmen, silakan. Izin Ketua, izin Pak Menteri dan Bu Wamen, terkait dengan capaian, memang ada beberapa poin nomor 1, 2, 3, dan 5 itu capaian sampai bulan September. Sedangkan yang lainnya itu adalah masih proyeksi dan asumsi kami. Jadi kalkulasinya dari kami, karena tentunya nanti angka-angka ini keluar dari BPS. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, untuk nomor 2 di baris ketiga, kata hanya kami usulkan diganti dengan kata baru. Ya. Jadi realisasinya baru sebesar 69,37%. Terus yang ketiga, yang poin 3, untuk A, blokir automatic adjustment. Di paparan memang belum masuk surat yang sudah kami terima dari Kemenq. Apabila boleh, ini ada catatan sedikit karena tadi Pak Menteri juga menyampaikan bahwa nanti blokir ini kan akan ditarik oleh Kemenq sehingga dia akan keluar dari angka DIPA. Kalau boleh ditambahkan catatan kecil sedikit. Terima kasih. Oke. Sudah dikoreksi tadi? Sesuai ajuan dari Bu Ses. Hanya diganti dengan baru, baik yang 69,37 maupun yang 77,42. Hanya diganti dengan baru. Oke. Kalau yang catatan ketiga tadi Bu Sesmen, tambahannya apa redaksinya? Jadi mungkin catatannya usul kami adalah ada surat Kemenq yang tertanggal 21 November, kemudian nomor suratnya S-958/MK-02/2022 gitu.
kecepatan, dia perlu waktu. Lagi di ini ya. Ada kritik. Ya. Oke. Dengan nomor S udah S des apa namanya des itu ya garis strip ya ya 958 garing MK titik 02 garing 2022 Oke. ya tentang realokasi anggaran kementerian yang terblokir ke bagian anggaran BUN. Anggaran cukup saya kira. Ya, tentang realokasi anggaran. Titik. Cukup? Bu Ses? Cukup, ya. Terima kasih. Mas Menteri, Mbak Wamen cukup? Oke. Teman-teman cukup? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah sudah terlaksana raker kita pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Sebelum kita tutup, kami persilahkan mungkin ada 1-2 patah kata yang disampaikan oleh Mas Menteri. Kami persilahkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ketua dan seluruh capaian kinerja juga G20 yang terlaksana tentunya berkat dukungan dari Bapak Ketua dan seluruh anggota Komisi 10 DPR RI dan kerjasama yang luar biasa kompak dan seluruh dukungan masyarakat Indonesia. Dan untuk itu saya akan memberikan pantun penutup. Indonesia kaya akan adat istiadat. Cakep. Kekayaan budaya yang harus kita lestarikan. Cakep. Program kerja 2022 insya Allah selesai dengan penuh semangat. Cakep. Bersama Pak Ketua dan seluruh Komisi 10 hatur nuhun pisan. Nah. Terima kasih Mas Menteri, Mbak Mamen dan seluruh pejabat dari Kemenparekraf Bapparekraf RI. Dengan baca Alhamdulillah kita tutup raker pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhunnya titipan ketua kayaknya tuh.